Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang badan usaha syariah dari mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dari kelas Ekonomi Syariah I. Pengertian badan usaha sendiri adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk badan usaha di sini adalah yuridis atau hukum, dapat berbentuk PT, CV atau koperasi. Berikut dasar-dasar hukum badan usaha syariah. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dan dalam undang-undang ini mengatur pula mengenai kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, PBI nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang PPR berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga adalah PBI nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Yang keempat adalah PBI nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang terakhir adalah PBI nomor 7/35/PBI/2005 tentang 29 September 2005 tentang perubahan PBI nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Lalu bentuk-bentuk badan usaha dalam syariah, dalam Islam. Yang pertama dari Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri atau BSM. Lalu dari konvensional cabang syariah, yang pertama Unit Usaha Syariah, lalu BNI Syariah, IV Syariah, Danamon Syariah, Bukopin Syariah, BTN Syariah, HSBC Syariah, dan sebagainya. Lalu definisi perseroan atau syirkah. Dari segi bahasa, syirkah adalah hak kepemilikan terhadap suatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih sesuai prosentase tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Hukum melakukan syirkah adalah mubah dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma'. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkah amla, yaitu kepemilikan barang secara kolektif. Syirkatul amla ada dua bentuk. Yang pertama syirkatul ikhtiar, yaitu persyarikatan dalam kepemilikan barang atau kepemilikan secara kolektif yang dihasilkan oleh perbuatan dua orang atau lebih. Yang kedua adalah syirkatul jabr, yaitu kepemilikan secara kolektif terhadap sebuah barang tanpa usaha dari pihak yang bersyarikat. Yang kedua adalah syirkatul uqud, akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bersyirikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha. Syirkatul uqud ada beberapa kelompok. Yang pertama, syirkah bil amwal dibagi menjadi dua, yaitu syirkah inan adalah persyarikatan dua pihak atau lebih di mana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian masing-masing dalam sebuah usaha. Yang kedua, syirkatul mufaddah
secara bahasa adalah persamaan dinamakan al-mufawadah karena modal, keuntungan, kerugian, dan keahlian dalam perserikatan ini harus sama. Lalu yang B, syirkah bi'amal atau bin abdan. Syirkah ini bertumbukan pada fisik atau keahlian dalam usaha sebagai modal utama. Yang C, syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh adalah akad berserikat antara dua orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya. Yang terakhir ada syirkatul mudharabah, yaitu gabungan dari syirkatul amwal dari salah satu pihak dan syirkatul abdan dari pihak kedua. Lalu badan usaha koperasi syariah. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Adapun prinsip-prinsip koperasi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5. Jenis-jenis koperasi: yang pertama koperasi simpan pinjam, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi produsen, yang keempat koperasi pemasaran, yang terakhir koperasi jasa. Selanjutnya kegiatan koperasi. Baitul Mal wa Tamlim termasuk dalam jenis koperasi simpan pinjam atau biasanya disebut dengan KSP yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Selanjutnya perbedaan badan usaha syariah dan badan usaha konvensional. Untuk bank syariah yaitu keuntungan berasal dari pendekatan bagi hasil, di mana yang dimaksud dengan bagi hasil di sini adalah keuntungan bank dari berbagai jasa yang disediakan seperti bagi hasil usaha dan biaya administrasi dari pinjaman. Sedangkan untuk bank konvensional, keuntungan berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank berupa pengelolaan uang nasabah. Sebagaimana bank syariah, bank konvensional juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman. Selanjutnya bentuk usaha. Untuk bank syariah, nasabah yang menyimpan uangnya pada bank syariah tidak dapat menerima bunga, melainkan bagi hasil. Sehingga tidak ada besaran pasti berapa persen yang akan diterima oleh nasabah. Jika pihak bank mendapat keuntungan lebih pada bulan ini, maka nasabah pun akan menerima jumlah yang lebih besar pada bulan yang sama. Sedangkan untuk bank konvensional, pengelolaan dana pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, presentasinya tetap. Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan yang berlipat, persentase bunga tidak merubah faktor juga yang menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung. Selanjutnya, proses transaksi. Untuk transaksi di bank syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis dan telah diwafatkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk jenis transaksi antara lain yaitu akad al-mudharabah, al-musyarakah, al-musaqat, al-bank, al-ijarah, dan al-wakalah. Sedangkan untuk proses transaksi di bank konvensional berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, sistem bunga pada bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah, eksistensi bunga tidak diakui kehalalannya oleh agama Islam. Intinya, jika bank mendapat laba yang besar, maka jumlah bagi hasil yang diterima investor dan nasabah pun ikut bertambah. Begitupun sebaliknya, jika laba atau keuntungan berkurang, maka bagi hasil uang diterima oleh investor dan nasabah pun ikut berkurang. Sedangkan untuk bank konvensional,
Besaran bunga sudah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan besaran pinjaman. Untuk nasabah yang menyimpan uangnya pada bank nasional, persentase bunganya tidak akan bertambah walaupun bank mendapat keuntungan yang lebih besar. Begitu juga saat bank merugi, maka persentase bunganya tidak akan berkurang atau tetap. Selanjutnya, pengkreditan dan pinjaman di bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah, program pinjaman diterapkan dengan jumlah tetap berdasarkan keuntungan yang sudah disetujui antara pihak bank dan nasabah saat akad kredit. Sedangkan pada bank konvensional, ada yang dinamakan penalti atau biaya tambahan jika debitur tidak bisa membayar cicilan tepat waktu. Dikarenakan presentasi bunga yang diberikan pada investor dan penyimpanan dana di bank tidak berubah, baik saat kredit macet atau tidak.